Pernah nggak sih Anda mungkin tanpa sadar ya, langsung merasa tahu aja gitu sifat seseorang hanya dari sekali lihat interaksinya? Atau sebaliknya mungkin, merasa perilaku orang tuh kayaknya tergantung banget sama situasi. Nah iya, kali ini nih kita mau coba selamin lebih dalam gimana keyakinan kita yang paling dasar soal sifat manusia. Itu loh, soal apakah sifat itu bisa berubah atau emang udah dari sananya begitu. Ternyata ini punya pengaruh gede banget ke cara kita menilai, bahkan mungkin melabeli orang lain. Betul sekali. Dan ini tema sentral yang dieksplorasi cukup dalam di bab 11 dari materi penelitiannya Carol Dweck, Self-Theories. Ini yang jadi acuan utama kita hari ini ya. Cara kita mandang potensi perubahan ini tuh kayak kacamata nggak kelihatan gitu yang mewarnai persepsi sosial kita. Sama incremental theory, yang percaya kualitas ini bisa dikembangin. Nah, hari ini kita fokusnya lebih spesifik. Gimana kacamata ini ngaruh ke penilaian kita soal orang lain? Bukan cuma diri sendiri. Iya ya. Mari kita bedah deh, gimana teori implisit ini ngebentuk cara kita lihat kecerdasan, karakter, sama potensi orang di sekitar kita. Ini efek dominonya menarik banget sih. Jadi keyakinan ini nggak cuma soal gimana kita reaksi ke gagal atau suksesnya kita sendiri ya. Tapi secara fundamental itu ngebentuk ekspektasi kita, juga kesimpulan yang kita tarik soal orang lain. Yang paling kelihatan itu, gimana dua keyakinan ini bisa, kayak menciptakan dua realitas sosial yang beda gitu di kepala kita. Oke. Mari kita mulai dari hubungannya nih antara nilai diri sendiri sama nilai orang lain. Penelitian di bab 11 ini nunjukin pola yang konsisten banget. Kita kan tahu ya, orang dengan entity theory itu cenderung cepet banget nyimpulin soal kecerdasan dirinya dari satu hasil aja. Gagal sekali langsung rasa, wah saya nggak pinter. Nah, gimana ini diterapin ke orang lain? Ternyata logikanya sama persis. Buat mereka yang percaya sifat itu tetap, performa orang lain, entah itu nilai ujian, cara ngomong di rapat, atau bahkan cara gaulnya gitu ya, itu dianggap kayak jendela transparan, langsung nunjukin inti kecerdasan atau karakter mereka yang diyakini permanen. Oh gitu ya. Jadi kalau ada temen yang katakanlah gagal presentasi, ya gampang aja buat mereka mikir, dia emang kurang cakep nih, dan itu dianggap sifat menetap gitu. Ada contoh yang cukup jelas ya dari studi Heyman dan Dweck yang dikutip di bab ini ngelibatin anak-anak SD kelas 2. Waktu ditanya, kenapa teman sekelasnya berhasil, anak-anak yang cenderung entity teoris yang percaya pinternya itu bakat, itu 2 kali lipat lebih mungkin jawab karena faktor bawaan. Kayak dia emang pinter atau itu bakatnya. Sementara itu, anak-anak yang incremental teoris yang percaya kemampuan bisa diasah, mereka lebih lihat prosesnya. Jawaban mereka tuh nunjukin ini, dia banyak latihan, dia belajar dari salah, atau dia ngerjainnya nggak buru-buru. Fokusnya di usaha dan strategi, bukan label bawaan. Beda banget cara jelasinnya, dan ini muncul dari kecil ya. Dan pas ditanya soal nilai jelek, apakah itu artinya nggak pinter? Polanya sama lagi, anak entity teoris jauh lebih setuju. Ini juga kebukti di studi lain sama mahasiswa oleh Chu, Hong, dan Dweck. Mahasiswa entity teoris lebih sering jelasin prestasi temennya pakai rujukan ke tingkat kecerdasan. Dia cerdas versus dia kurang cerdas, gitu. Nah, sebaliknya, yang incremental teoris lebih nyorot faktor usaha. Dia belajarnya keras. Ini ngegarisbawahi perbedaan mendasar sih dalam cara mereka proses informasi sosial. Mereka yang percaya pengembangan incremental itu nggak serta-merta nyimpulin kapasitas mental orang cuma dari satu momen performa aja. Mereka lihatnya sebagai bagian dari gambaran besar, di mana usaha, strategi, situasi, itu semua berperan. Ada ruang lah buat perubahan dan perbaikan dalam pandangan mereka. Tadi kan kita ngomongin kecerdasan ya. Pola pikir ini berlaku juga nggak sih pas kita nilai hal lain, misalnya kepribadian atau moralitas seseorang. Nah, di sini nih menurut saya, implikasinya kerasa lebih luas di interaksi sehari-hari. Polanya persis sama. Ketika nilai aspek sosial dan moral, entity teoris cenderung bikin kesimpulan yang cepat, global, dan rasanya permanen gitu. Hanya berdasarkan satu tindakan aja. Seolah-olah mereka lagi nyari label yang pas buat ditempel. Orang baik, orang jahat, pemalas, egois. Jadi, satu tindakan baik bisa langsung digeneralisir jadi, wah, dia emang orang baik. Dan sebaliknya, satu kesalahan aja bisa bikin orang dicap, emang gitu sifatnya. Kurang lebih gitu kecenderungannya. Sementara incremental teoris lebih hati-hati. Mereka lebih mungkin mikirin konteksnya,
Mungkin tindakan baik itu karena situasi tertentu, atau tindakan buruk itu karena ya mungkin capek, stres, atau nggak sengaja. Mereka nggak langsung lompat kesimpulan soal karakter abadi orang itu. Penelitian Chiu dan rekan-rekannya ngasih contoh menariknya. Kalau partisipan dikasih tahu si A lebih unggul dari si B, di satu tugas, entity teoris itu lebih yakin si A bakal unggul lagi di tugas lain yang beda. Mereka asumsi ada konsistensi sifat atau kemampuan. Nah, kalau incremental theories gimana? Mereka lebih ragu, mikirnya mungkin 50-50, atau bahkan si B yang bisa unggul di situasi baru. Mereka nggak generalisir secepat itu. Iya. Ini juga berlaku buat sifat kayak kejujuran atau keramahan ya. Kalau dalam satu situasi, Mary kelihatan lebih jujur dari Jane, entity theories lebih pede gitu ya, prediksi Mary bakal tetap lebih jujur di situasi lain yang beda banget. Mereka lihat sifat itu stabil gitu, lintas situasi. Contoh lain lagi nih, dari studi Hong dan Chiu juga. Soal gimana orang jelasin perilaku. Misal, Arthur bawa oleh-oleh, kan positif ya? Atau Alexis nyuri roti, negatif. Entity theories itu lebih cepat nyimpulin sifat permanen. Arthur baik hati, Alexis pencuri. Sementara yang incremental theories, Mereka lebih mungkin mikir soal keadaan. Mungkin Arthur mau makasih, mungkin Alexis lapar banget. Fokusnya lebih ke alasan situasional atau tujuan sesaat gitu. nah, ini ada satu poin penting yang ditekankan para peneliti ini, termasuk Levy sama Dweck ya. Perbedaan ini bukan berarti entity theories nilai tindakan negatif, kayak nyuri gitu, sebagai sesuatu yang lebih buruk secara moral dibanding incremental theories. Bisa jadi sama aja tingkat keparahan penilaiannya terhadap tindakannya. Oh, jadi bukan soal nilai tindakannya ya? Terus bedanya di mana? Bedanya ada di lompatan kesimpulannya. Entity theories itu lebih cepat dan lebih yakin dalam nyimpulin kalau tindakan itu adalah cerminan langsung dari sifat dasar orang itu. Sifat yang permanen dan menyeluruh, seolah-olah ya perilaku itu sama dengan karakter. Gitu. Ini pertanyaan penting nih. Keyakinan ini beneran penyebab cara nilai yang beda? Atau cuma kebetulan aja? Orang yang percaya sifat itu tetap, ya kebetulan aja cepet nilai. Gimana kita tahu ada hubungan sebab akibatnya? Pertanyaan bagus banget, dan ini udah diantisipasi sama peneliti. Buat nguji ini, mereka bikin eksperimen di mana keyakinan partisipan itu dimanipulasi sementara waktu. Ini dijelasin di studinya Chiu dan rekan-rekannya yang juga dirujuk di bab 11. Dimanipulasi. Gimana caranya tuh? Kedengarannya agak, gimana ya? Caranya cerdik sih sebenarnya. Mereka minta mahasiswa baca artikel ilmiah, tapi ini artikelnya dibuat khusus ya buat eksperimen. Satu kelompok baca artikel yang isinya meyakinkan kalau sifat dasar manusia, kayak kecerdasan, kepribadian, itu susah atau nggak bisa diubah. Ini entity view. Kelompok lain baca artikel yang sama meyakinkannya, tapi isinya nekenin kalau sifat-sifat itu bisa dikembangin lewat usaha dan belajar. Ini incremental view. Terus abis dicokokin salah satu pandangan itu, diapain mereka? Nah, setelah baca artikel itu, terus di bagian studi yang dibikin seolah-olah nggak nyambung, para mahasiswa ini dikasih tugas penilaian sosial. Mirip studi sebelumnya. Prediksi perilaku masa depan dari satu tindakan, atau nilai karakter moral dari satu contoh perilaku. Dan hasilnya? Artikel itu beneran ngubah cara mereka nilai saat itu juga. Hasilnya signifikan banget. Mahasiswa yang barusan baca artikel yang dukung entity theory, itu bikin penilaian sifat yang jauh lebih kuat, lebih cepat simpulin, dan lebih global. Mereka jadi lebih yakin bisa ngeramal perilaku masa depan cuma dari satu data. Terus lebih yakin juga kalau satu tindakan buruk itu mencerminkan cacat karakter secara keseluruhan. Beda banget sama kelompok yang baca artikel incremental theory. Wah, ini menarik banget sih. Jadi ini bukan sekedar korelasi ya. Keyakinan yang kita pegang, bahkan yang baru ditanamin sesaat, itu bisa secara aktif ngebentuk cara kita proses info soal orang lain dan kesimpulan apa yang kita tarik. Persis. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh mindset atau teori implisit ini. Ngubah keyakinan dasar seseorang soal potensi perubahan, walau cuma sementara, bisa langsung ngubah kecenderungan mereka buat ngelabelin orang lain. Kalau gitu, kecenderungan buat cepat nilai dan nge-label ini ada hubungannya nggak sih sama keyakinan yang lebih dalam lagi? Misalnya kalau sifat-sifat itu emang bawaan lahir, sesuatu yang udah dari sananya gitu. Ada kaitan yang kuat banget. Bab 11 ngebahas ini secara eksplisit kok.
Mereka yang pegang entity theory emang cenderung lebih percaya kalau karakteristik kayak kecerdasan, bahkan kecenderungan moral atau kriminalitas, itu lebih banyak ditentuin sama faktor biologis atau bawaan, bukan dari pengaruh lingkungan, pengalaman hidup, atau usaha keras. Ada bukti penelitiannya nggak buat kaitan ini? Ada. Beberapa studi dukung itu. Misalnya, Levy dan Dweck nemuin mahasiswa entity teoris lebih setuju sama pernyataan kalau kecerdasan atau karakter moral itu lebih bersifat genetik. Ada juga rujukan ke studinya Hirschfeld sama anak-anak. Itu nunjukin anak dengan pandangan entity lebih percaya seorang anak bakal mirip orang tua biologisnya soal sifat. Misalnya kecerdasan, meskipun dibesarin sama orang tua angkat yang beda banget sifatnya. Mereka lebih nekanin faktor darah atau bawaan gitu. Terus apa dampaknya kalau kita terlalu terpaku sama gagasan kalau sifat itu tetap dan bawaan? Terutama dalam interaksi kita sehari-hari. Implikasinya bisa signifikan, terutama soal ekspektasi dan cara kita respon ke orang lain. Misalnya dalam konteks pendidikan atau pembinaan ya. Kalau seorang guru, misalnya, yakin kecerdasan siswanya rendah dan nggak bisa diubah, dia mungkin tanpa sadar ya bakal batasin tantangan yang dikasih. Atau mungkin lebih cepat nyerah aja pas siswa itu kesulitan. Ekspektasinya jadi rendah. Ini jadi ingat contoh dari studi Heyman dan Dweck tadi ya, soal saran yang dikasih anak-anak ke temennya yang kesulitan belajar. Tepat sekali. Anak entity teoris itu cenderung kasih saran yang minimalis banget. Ya, mau gimana lagi? Nggak ada yang bisa dilakuin. Seolah-olah masalahnya ada di bakat temennya yang nggak bisa diubah itu. Sebaliknya, anak incremental theories kasih saran yang fokus ke proses dan strategi. Coba pikir lebih lama, baca lagi soalnya, tanya guru. Mereka percaya ada tindakan yang bisa dilakuin buat perbaiki keadaan. Oh gitu. Jadi keyakinan ini ngaruh ke apakah kita lihat ada potensi buat ngebantu dan gimana cara kita ngebantunya. Jadi keyakinan ini bukan cuma soal cara kita ngelihat ya, tapi juga soal cara kita bertindak ke orang lain, terutama yang bikin kesalahan gitu. Bener banget. Ini bawa kita ke implikasi yang lebih luas lagi. Contohnya, gimana masyarakat respon ke individu yang perilakunya nyimpang atau bikin kesalahan. Keyakinan soal potensi perubahan ini sangat mewarnai respons ini. Bedanya gimana tuh secara konkret? Titi, jika sifat buruk atau kecenderungan salah itu dianggap permanen dan mungkin bawaan, ya upaya kayak pendidikan ulang, rehabilitasi, atau konseling bisa kerasa kurang menjanjikan gitu. Fokusnya mungkin lebih ke hukuman buat kasih pelajaran, atau bales, atau ya dikucilkan aja karena individu itu dianggap cacat secara fundamental. Sementara kalau kita lihat dari kacamata incremental, Nah, kalau sifat dianggap bisa berubah, maka kesalahan atau perilaku buruk dilihat sebagai masalah yang mungkin bisa diatasi. Fokusnya geser ke arah edukasi, belajar strategi baru, intervensi buat ubah perilaku, atau rehabilitasi. Ada optimisme lah kalau perubahan itu mungkin, walau sulit. Kesalahan dilihat sebagai kesempatan belajar atau tanda perlunya pengembangan diri. ubah aturan nilai seenaknya, dan rugiin mahasiswa. Mereka yang entity teoris lebih cepat ngehakimi karakter profesor secara keseluruhan, dia nggak adil, egois, dan lebih pengen hukum dia. Sementara, incremental theories, meskipun mungkin sama keselnya ya, mereka cenderung lebih pengen tahu kenapa profesornya begitu. Dan lebih fokus cari solusi atau perbaikan sistem biar nggak keulang lagi. Fokusnya di pemahaman dan penyelesaian masalah. Ada contoh lain juga ya? Ada. Soal respons jadi korban. Misalnya catatan dicuri atau hubungan berakhir tiba-tiba. Meski dua-duanya pasti ngerasa negatif ya, entity theories cenderung nyimpen dendam lebih lama dan pengen bales dendam. Sementara incremental theories lebih fokus ke langkah penyelesaian aktif. Kayak cari cara dapetin catatan lagi, atau coba pahami kenapa hubungan putus supaya bisa move on. Jadi makin jelas ya, teori implisit ini bukan cuma soal ngasih label di kepala kita, Tapi juga secara aktif ngebentuk respons dan tindakan kita ke orang itu. Apakah kita cenderung ngutuk dan ngejauh atau coba pahami dan perbaiki? Ini punya gaung ke isu sosial yang lebih gede lagi, kayak pembentukan stereotip ke kelompok tertentu yang dibahas lebih lanjut di bab lain buku Dweck ya, dan bahkan bisa ngaruh ke cara kita mikir soal sistem peradilan dan rehabilitasi. Fondasinya udah ditaruh di sini, di bab 11 ini. Jadi, apa nih kesimpulan besar yang bisa kita tarik buat Anda, pendengar? Ternyata, kacamata mental yang kita pakai, keyakinan kita soal bisa nggaknya sifat manusia berubah, itu secara signifikan ngebentuk cara kita nilai orang lain.
Seringkali proses ini jalan otomatis dan cepat banget. Coba kita rangkum intinya ya. Keyakinan kalau sifat itu tetap, entity theory, bikin kita cenderung lebih cepat ngelegelin orang. Baik positif maupun negatif ya, cuma berdasarkan perilaku sesaat. Kita anggap itu cerminan inti diri yang nggak berubah. Dan mungkin jadi lebih gampang ngehakimi atau generalisir. Nah, sebaliknya. Sebaliknya, keyakinan kalau sifat bisa dikembangkan, incremental theory, bikin kita lebih fokus ke proses, usaha, strategi, dan potensi pertumbuhan. Juga lebih terbuka sama upaya perbaikan dan lebih mikirin faktor situasi. Coba deh sekarang Anda renungkan sejenak, gimana teori implisit yang mungkin Anda anut, sadar atau nggak sadar, ngaruh ke interaksi Anda, gimana biasanya Anda jelasin sukses atau gagalnya teman, rekan kerja, atau bahkan figur publik. Apakah Anda sering ngerasa udah tahu aja gitu sifat asli mereka cuma dari sedikit info? Dan sebagai penutup ya, sebuah pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut. Ini juga disinggung di akhir bab 11. Seberapa sering sih kita yakin kalau penilaian cepat kita ke orang lain itu udah melihat realitas apa adanya? Padahal, mungkin itu cuma interpretasi yang udah disaring dan dibentuk sama teori implisit kita sendiri. Benar juga ya. Menyadari adanya kacamata ini dalam diri kita, mungkin ini langkah awal yang krusial ya, buat bisa lihat orang lain dan mungkin juga diri sendiri dengan lebih bijaksana dan penuh pemahaman. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.